Enak duduk. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Sebelum mulai konseling, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Zara Wuladea. Silakan perkenalkan diri Anda. Nama saya Huska Fauzia Yasmin, Bu. Eh, Biasa dipanggil apa, Huska? Huska. Oh, oke, baik. Huska sekarang kegiatannya apa? Kerja atau kuliah? Kuliah sih, Bu. Kuliah di mana? Di Universitas Sinarpas, PGRI. Oh, Nindra ya. Iya. Jurusannya? Bimbingan dan konseling. Sekarang udah semester berapa? Semester 3, Bu. Tujuan Huska datang ke sini Apa ya, Bu? Mungkin bukan mungkin sih, Bu, emang lagi ada masalah aja, makanya saya datang sini gitu, Bu. masalah apa tuh? Boleh diceritakan? Jadi begini, Bu. Jadi tuh ada masalah problem dari keluarga saya sih, Bu, gitu. Oke, problemnya seperti apa? Yang pertama, apa ya, orang tua saya itu sering berantem gitu, Bu. Terus Oke. yang berantem itu sampai mengganggu, apa ya, mengganggu aktivitas saya gitu loh, Bu. Sampai saya tuh susah belajar gitu kan. Sampai saya tuh setiap malam gitu ngedenger mereka berantem gitu, Bu. Jadi kayak saya nggak fokus belajar di satu gitu. Jadi itu sih, Bu. Oke, baik. Apakah berantem dari orang tuanya Huska itu setiap hari atau ada hari-hari tertentu aja kalau misalnya? Eh, Gini loh, Bu. Jadi apa ya, kayak nggak setiap hari juga sih, Bu. Maksudnya kadang kalau dari apa, ayah saya pulang kerja gitu, Bu, tuh dia kadang tuh mama saya suka marah-marah karena ayah saya tuh pulangnya larut malam terus, Bu, gitu. Oke, baik. Eh, Jadi kadang tuh mama saya tuh marah-marah bukan karena mama saya nggak suka gitu loh, Bu. Kadang tuh mama saya nanyain kenapa selalu pulang larut malam gitu, Bu. Gitu sih, kadang tuh pokoknya setiap berantem selalu kayak gitu, Bu. Jadi kayak saya tuh bingung gitu loh, Bu, harus bersikap seperti apa gitu. oke, baik. Nah, respon dari ayah kamu terhadap masalah ini seperti apa? Kalau ayah saya sih ya, Bu, dia tuh gimana ya orangnya, nggak neko-neko sih, Bu. Maksudnya dia tuh terima apa adanya gitu loh, Bu. Kalau mau kayak gini, yang kayak gitu gitu. Adakah alasannya ayah kamu pulang kerja terlalu malam atau ada hal apa? Kalau yang saya dengar sih ya, Bu, itu karena apa sih, karena masalah pekerjaan sih, Bu. Jadi ayah saya tuh mungkin ya lagi banyak pekerjaan, jadi dia juga apa ya, harus sampai pulang larut malam gitu sih, Bu. Sebenarnya juga saya juga sudah bilang sih sama ayah saya buat jangan terlalu pulang larut malam setidaknya gitu kan. Tapi ya gitu sih, Bu. Hmm, Kamu sebagai anaknya suka nggak ngasih saran atau apa ke kedua orang tua kamu agar tidak berantem seperti itu? Awalnya sih saya nggak berani ya, Bu, gitu kan, karena saya pikir itu kan urusan orang tua saya, Bu. Jadi saya kurang, apa ya, nggak mau aja gitu, Bu. Kadang tuh gini ya, kalau ngomong takutnya pasti udah kamu gak usah ikut campur, itu ini tuh urusan orang tua kamu gitu. Jadi takut sih, Bu, buat ngomong. Jadi saya belum pernah mencoba ngasih pesan gitu. Oke, baik, berarti belum mencoba ya. Kamu di keluarga kamu itu kamu mempunyai adik atau kakak? Enggak, Bu, justru saya sendiri. Oh, anak tunggal ya. Iya. Oke, baik. Nah, karena kamu kan nih anak tunggal ya, adakah hal yang dirasakan kamu saat melihat orang tua kamu bertengkar? Ada sih, Bu. Jadi tuh saya ngerasa kayak gini ya, kenapa ya mereka berantem gitu, apakah karena
mereka berani merasa. Awalnya saya sih overthinking gitu loh bu, gitu kan. Jadi saya mikir tuh karena saya gitu loh, apa karena saya sekolah di sekolah swasta, atau mungkin karena dari biaya gitu loh bu. Terus akhirnya nggak lama saya waktu itu saya habis pulang dari rumah teman saya bu, itu pas saya pulang itu orang tua saya sudah berantem bu. Jadi saya nggak sengaja dengar tuh, jadi itu karena ayah saya pulang larut malam. Nggak setiap hari sih bu, jarang, tapi kadang ya itu mama saya tuh kayak maksudnya bukan soal berantem sih, kadang ada aja yang diberantemin gitu loh bu. Oke, baik, baik. Dari yang kamu rasain itu berpengaruh nggak sih ke kuliah kamu atau dan yang lainnya? Eh, saya rasa sih berpengaruh ya bu, karena pertama itu ngeganggu belajar saya bu, terus kedua juga mengganggu aktivitas saya gitu kan. Kadang kalau saya lagi apa namanya ngerjain tugas gitu bu, gitu kan, terus kayak dengar suara berantem gitu kan, itu kan gak enak ya bu. Jadi kayak iya udah deh gitu kan, gitu bu, ngeganggu sih bu. Oke, Ibu akan menyimpulkan masalah yang kamu alami sekarang. Jadi kan sekarang tuh ya, pertengkaran kan memang sering terjadi dalam suatu hubungan, apalagi hubungan suami istri gitu kan. Nah, saking seringnya terjadi, pertengkaran dianggap sebagai apa ya, bumbu percintaan yang justru perlu ada dalam kehidupan rumah tangga gitu kan. Nah, banyak yang berpendapat bahwa adanya pertengkaran kecil itu yang terjadi antara pasangan suami istri justru menambah rasa cinta pada masing-masing pasangan, ya kan. Sayangnya meskipun dianggap sebagai salah satu bumbu dalam rumah tangga gitu kan, pertengkaran antar pasangan berdampak kurang baik bagi sekecil atau anak-anak, ya kan. Terus apa ya, cukup banyak hal yang bisa mengganggu kejiwaan anak saat melihat orang tuanya bertengkar begitu kan. Misal pada saat bertengkar ada kedua orang tuanya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau sebagainya gitu kan. Lalu oke, lanjut ya. Pertengkaran bagi siapapun selalu jadi hal yang tidak mengenakan. Tak ada yang mau bertengkar atau melihat pertengkaran, apalagi pertengkaran kedua orang tua kan. Terutama bagi seorang anak, ketika melihat orang tuanya bertengkar, suasana hati mereka menjadi buruk, rumah jadi terasa tidak nyaman, dan lebih parahnya lagi jadi ikut emosi dan bahkan ikut dalam pertengkaran tersebut gitu kan. Jadi membuat masalah bukannya terselesaikan tetapi malah semakin runyam. Dan nah, sebagai dan Nuska sebagai anak satu-satunya, yang harus dilakukan ialah jangan memihak antara kedua orang tuanya Huska, karena nanti akan semakin runyam, ya kan. Yang kedua, hindari area pertengkaran tersebut, mungkin di kamar atau enggak di kamar sambil nyalain musik, pakai headset gitu kan, atau enggak melakukan hobi atau hal-hal yang Huska sukai, oke. Terus selalu kendalikan emosi Huska sendiri. Gitu ya bu, tapi kan kadang kan saya masih suka gimana ya bu, kurang nyaman aja gitu bu, jadi apa yang harus saya lakukan? Pasti sih kurang nyaman, tapi ya balik lagi mungkin seperti yang tadi saya ucapin, mungkin melakukan hal-hal yang sukain mungkin biar melupakan kejadian yang ada di rumah gitu. Jadi ya suasana hati Suska balik lagi menjadi tenang. Itu sih bu, gitu kan, mungkin saya akan juga melakukan hal kayak hobi saya gitu, mungkin kayak bernyanyi atau apa yang saya suka lakukan gitu. Boleh, Misalkan bu, boleh, itu akan membuat
suasana hati Muska balik lagi menjadi tenang, atau enggak main dengan teman, atau enggak jalan-jalan mungkin biar suasana hati Muska tinggal gitu. Oke, tapi ada satu lagi sih Bu, jadi kadang gini ya, saya juga merasa kayak jadi selain dari masalah keluarga saya Bu, saya juga ada problem sama apa ya, sama pacar saya sih Bu gitu. Ada kendala apakah dalam hubungan kalian? Pertama mungkin ya karena kan dulu kan mesti saya juga udah lama juga sih Bu sama pacar saya gitu kan, sudah bukan bertahun-tahun sih, mungkin udah ada ya pertahunan lebih gitu kan, maksudnya kayak 3-4 tahun lebih gitu. Terus dulu ya Bu, waktu saya pas emang baru maksudnya pas pertama pacaran itu kita emang kayak lagi di bawah bucin-bucin banget gitu loh Bu, kayak kayak apa sih yang nggak apa-apa tuh suka nanyain kemana gitu atau kabar gitu lah pokoknya. Tapi sekarang mungkin ya karena saya juga kuliah terus saya juga kerja gitu kan, jadi kayak terbatas gitu loh Bu. Kadang tuh saya suka egois gitu loh Bu, kayak nanyain kamu kok nggak ngabarin gitu kan, kamu kok kalau pergi sini suka nggak ngabarin gitu, misalnya kayak kemana-mana tuh dia nggak ngabarin Bu. Tapi sehabis itu tuh dia bilang kalau dia tuh habis pergi dari sini terus sama siapapun tuh dia bilang, tapi kadang saya egoisnya saya tuh kayak masih menerima, saya mau tetap dia yang salah gitu loh Bu. Jadi saya bingung gitu kenapa dari saya pun juga apa ya bingung gitu loh Bu. Oke, menurut ibu ya, melihat hubungan kalian berdua, sebaiknya tadi kan kamu bilang kamu terlalu egois gitu kan. Sebaiknya kamu jangan terlalu egois dalam hubungan gitu kan. Karena kalau misalnya kamu terlalu egois, mungkin jadi cowoknya kamu berpikiran kok cewek gua seperti ini ya gitu, atau enggak berpikiran aneh-aneh. Karena pikiran jalan pikiran dari perempuan sama laki-laki itu beda gitu kan. Kalau perempuan kan pasti jalan perempuan sama laki-laki itu berbeda gitu kan. Apa kalau perempuan kan pasti kayak dia kok ngabarin gue ya, dia kok kemana ya gitu. Tapi kalau laki-laki tuh kayak langsung udahlah ntar aja ngabarinnya gini 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 gitu kan. Nah, lalu yang kedua itu yang penting kalian tuh saling jaga kepercayaan aja sih gitu kan. Kalau misalnya kalian dari masing-masing dari kalian nggak jaga kepercayaan tuh dalam hubungan kalian tuh nggak akan lama gitu kan. Iya sih. Bakal susah gitu untuk lanjut ke depannya gitu. Terus menurut ibu juga mungkin ada alasan tersendiri gitu ya dari cowok kamu, kenapa dia nggak hubungin kamu duluan, atau kenapa nggak apa ya nggak gue ngasih kabar cewek gue dulu deh gitu. Mungkin pasti ada alasan tersendirinya sih gitu. Terus yang kedua itu kalau misalnya kalian bertengkar atau apa, kalian harus menentukan waktu untuk berbicara berdua gitu, kayak menyelesaikan masalah kalian gitu agar masalahnya terselesaikan, biar nggak berantem lagi gitu kan, biar hubungan kalian juga nggak di situ-situ aja gitu kan. Nah, terus habis itu juga kamu sama dia juga kalau misalnya kamu pengen cerita, nah cowok kamu juga harus saling mendengarkan apa yang kamu ceritain gitu, sebaliknya pun kayak gitu. Dan menurut ibu yang terakhir juga membuat rencana penyelesaian, misalnya kayak lagi berantem nih tentang cowok kamu kebanyakan main game gitu, kayak ayo yuk kita buat penyelesaian yuk biar kamu tuh nggak main game mulu tuh gimana. Itu sih menurut ibu ya. Kalau misalnya nih Bu, kadang kan saya kan juga masih suka apa ya Bu, kayak kurang terima gitu loh Bu. Misalkan dia udah ngelakuin hal kayak gitu, tapi kita mau ngelakuin hal kayak gitu tuh di kitanya tuh nggak boleh gitu Bu. Ya Itu pasti gimana, Bu?
gitu sih ya, namanya juga berarti dianya juga egois juga sih ya, kamu ingin melakukan sesuatu tapi dia nggak boleh. Ya sebaiknya sih kasih tahu aja ke dia gitu kalau kamu juga melakukan hal itu juga untuk diri kamu gitu, bukan untuk orang lain gitu. Jadi kan sama-sama melakukan aktivitas sendiri-sendiri gitu. Oke, gitu ya Bu. Berarti saya juga tidak harus selalu egois terus ya Bu. Mungkin saya akan Benar. meredakan ego saya situ. Baik Bu, terima kasih. Mungkin eh, pendapat ya maksudnya pendapat dari Ibu juga mungkin akan masuk di saya gitu. Apa ya, kayak mungkin akan saya lakukan sih Bu gitu. Jadi saya juga udah tenang gitu, udah lega menceritakan ke Ibu gitu. Kalau misalkan Muska mau datang ke sini lagi silakan, boleh sekali, tinggal kita atur waktunya saja. Baik-baik Bu, kalau gitu saya izin pamit ya Bu. Terima kasih.